بالهدى ودين الحق بحكم عدل كله فقد بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lain yang kalau kita hitung satu persatu itu tidak akan ada habis. Ada terus. Bahkan yang tidak kita minta pun, yang tidak kita minta pun kita Allah kasih. Ada yang tadi malam doa, ya Allah, semoga saya besok masih bisa tetap melihat, semoga besok saya masih tetap bisa hidup, semoga besok saya masih tetap memakan makanan, semoga besok saya masih bisa mendengar. Mungkin doanya tidak bisa dengan itu kan, tapi apa yang dilakukan oleh Allah kita langsung menjadikan begitu saja, ya, walaupun tidak diambil. Salam dan salam dari kita berikan kehadiran dan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang kai, seorang ayah, seorang anak, seorang panglima, seorang pebisnis yang menjadi contoh bagi kita, contoh bagi umat manusia di dunia seumur hidup kita, yang insya Allah kita mudah-mudahan nanti ketika di akhirat mendapatkan syafaat dan bernaung di bawah Rasulullah SAW. Sebagian besar sudah tahu apa tujuan kita datang ke sini, sebagian besar juga masih meraba-raba apa yang akan dilakukan di sini. Mas-mas sekalian, jadi mulai tahun ajaran baru ini setiap hari Kamis kita ada edisi spesial untuk kegiatan kita di sekolah. Kalau dulu di semester atau di tahun sebelumnya itu ada yang namanya taklim bersama, sehingga kalau sudah lupa sama sekali. Itu yang menjadi pembimbingnya atau pembinanya adalah ustadz dan ustazah. Maksudnya kalau ustadz di ustadz, kalau ustazah di siswa atau siswi. Nah, per hari ini insya Allah jika tidak berhalangan nanti untuk hari Jumat itu ditiadakan. Jadi hanya ada hati, kemudian sudah kita akan kembali ke kelas, kemudian tapi pertama ajaran baru ini, insya Allah setiap Kamis selesai duha, jika masih belum memungkinkan untuk dilaksanakan di atas, maka seperti tadi. Jadi mas-mas nanti akan membawa ke sini, kemudian membawa alat tulis, atau nanti saya banyak akan menyampaikan sampai kapan kita akan membawa alat tulis, dan seperti tadi masuknya, ya, masuk ketika di dalam sudah tidak ada suara. Jadi urusan belajar, misalnya lagi ngobrol UPN, lagi ngomong tentang lagi membutuhkan piutang, itu nanti diselesaikan di luar, ya. Setelah masuk semuanya selesai, siapkan gelas yang setengah kosong. Nanti kalau gelas kosong itu kamu diajak ngomong nggak, gitu ya. Setengah kosong tadinya kita sudah siap menerima apa yang akan diberikan oleh Ustaz Syarif, karena insya Allah beliau akan meluangkan waktu buat kita setiap hari Kamis seperti ini. Di tengah-tengah kesibukan beliau yang sangat padat, masih meluangkan waktu itu kan hal yang luar biasa ya Mas ya. Jadi jangan disia-siakan, jangan dibuang begitu saja waktunya. Kita ambil apa-apa yang pernah beliau sampaikan, kita peras habis ilmu beliau gitu ya. Dan nanti mungkin ada sesi tanya jawab dulu. Nah,
yang akan bebas kalian menanyakan apa saja tentang seputar apa, mungkin atau seputar apa saja yang masih ada korelasinya dengan sekolah yang tidak bisa ustaz dan ustazah jawab. Misalnya kamu belum puas menanyakan sesuatu di sekolah, nanti bisa langsung ditanyakan Ustaz Sarifani. Karena Ustaz Sarifani ini rendo beliau dilulus sebagai apa? Apa? Ya, direktur pendidikan. Direktur pendidikan itu membawahi kepala sekolah yang ada di Nurul Fikri. Ya, jadi beliau ini adalah kepala sekolahnya, kepala sekolah. Paham? Kepalanya kepala sekolah. Jadi kalau banyak nih kepala PAUD, kepala SD, kepala SMP, kepala TPA, beliau yang mengepalakan ini. Seperti itu. Baik, tanpa berpanjang-panjang, nanti beliau tidak langsung materi mungkin akan melakukan sebuah bimbingan apa yang harus, apa yang tidak harus, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, nanti langsung dengan beliau. Untuk itu, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya waktu kami saatnya Ustaz Sarifani kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun minallahi subhanahu wa ta'ala ma'a barakatan thayyibatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Soleh mas-mas seluruh siswa SMP IGN Nurul Fikri Banjarmasin, alhamdulillah segala puji bagi Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang layak kita puji. Kalau kita mau memuji Ustaz, misalnya tadi Ustaz Fudri memuji Ustaz dalam hati itu ya, la haula wala quwwata illa billah. Kalau misalkan pun ada yang sesuatu hal baik dalam diri kita, lalu orang memuji, itu langsung semuanya karunia Allah. Misalkan yang ganteng, atau memang benar-benar ganteng, ada yang memuji emasnya yang gantengnya, hati kita jangan sampai langsung ya dong, itu kan kita hati. Tapi hatinya la haula wala quwwata illa billah, yang memberi saya kegantengan itu adalah siapa? Allah SWT. Maka yang patut dipuji siapa? Allah SWT. Atau misalnya Masuginya punya helikopter, punya jet pribadi, punya lapangan pesawat pribadi, punya istana. Masuginya itu kan. Misalkan yang disambut kayak gitu, Masuginya itu. Mendengar yang dipuji seperti itu, dalam hatinya tadi la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua kekuatan, semua kesugihan, semua kegantengan yang ngasih ya kan Allah. Maka yang layak dipuji ya kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita dapat pujian, kita tidak menjadi sombong. Itu karunia dari Allah. Jadi langsung teruskan Allah, jangan berhenti di diri kita, yang berhenti di hati kita. Ya. Alhamdulillah, itu alhamdulillah. Segala puji bagi arti alhamdulillah itu kan segala puji bagi Allah. Jadi yang benar-benar
harus dapat pujian itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makhluk ini banyak punya kekurangan, banyak punya dosa. Seandainya kata Imam Syafi'i, tahu Imam Syafi'i? Imam Madhab ya. Imam Syafi'i itu pintar sekali. Umur 7 tahun dan hafal 30 juz. Dan kitab Al-Um, kitab Muwatta ya, kitab Muwatta harus mengarah kitab Al-Um. Kitab Muwatta itu kitab gurunya dari Imam Malik. Jadi Imam Madhab ada 4. Satu namanya Imam Hambali. Ini Imam Madhab fikih yang paling tua, Imam Hambali. Yang kedua Imam Maliki. Imam Maliki punya murid, salah satu muridnya yang pintar tadi adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Oh, kebaliknya. Hanafi yang pertama. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbal. Jadi kata Imam Syafi'i, Imam Madhab yang cerdas luar biasa. Yang kalau setiap Ramadan itu beliau bisa khatam Quran 60 hari. Jadi sehari 2 kali khatam 60 juz, 30 juz, 30 juz sehari. Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i yang alim yang luar biasa tadi, seandainya dosa itu berbau, apa? Dosa itu berbau, maka kalian tidak ada yang mau dekat-dekat dengan saya, karena dosa saya baunya keciuman. Masya Allah, itu Imam Syafi'i yang alim yang luar biasa masih merasa saya ini banyak dosa. Apalagi kita ya, karena kita banyak dosa, nggak patut kita dipuji. Yang patut dipuji dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita terus panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Juga kepada para kerabat beliau, keluarga beliau, Allah juga salawat salam juga kepada sahabat beliau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruh sahabat beliau, dan juga kepada tabi'in, tabi'in. Kita juga doakan kepada para ulama, guru kita semua yang mengajarkan agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Rahimahullah. Jadi seperti yang disampaikan Ustaz Mas Budi tadi ya, kita akan laksanakan agenda ini setiap pekan. Setiap pekan hari Kamis dari jam 7.45 sampai dengan jam 8.50. Berapa menit itu? Ya. Berapa menit? 7.40 sampai dengan 8.50. 70 menit debat ya, temannya kuat langsung lagi 70 menit atau 2 jam pelajaran, 2 JP, karena 1 JP itu 35 menit ya, jadi 30 menit kali 2 berapa? 70 menit, artinya 1 jam lebih 10 menit, 1 jam 80 menit kan. Jadi kita akan bersama-sama di sini, dan ini adalah majelis adab dan majelis adab, karena nanti apa yang disampaikan dalam forum ini, dalam majelis ini tentang adab, tentang akhlakul karimah. Akhlak itu ada 2, ada akhlakul karimah, ada akhlak mazmumah. Akhlakul karimah itu akhlak yang baik, akhlak mazmumah itu akhlak yang buruk, perilaku yang buruk. Yang mau punya perilaku yang baik atau punya perilaku yang buruk? Apakah suka ketika disebut kurang akhlak? Suka. Ada yang suka disebut kurang adab? Suka.
Ada suka ya, berarti hati pian bagus ya. Karena hati itu sifatnya sudah suci sebelumnya, tapi dia akan menjadi terkotori ketika dia konsumsi hatinya itu ya memang hal-hal yang tidak baik, maka hatinya kotor, dan ketika hati kotor seluruh perilaku juga akan buruk. Ya, ada hadis Nabi sudah apa? Wa inna fil jasadi mudghah, dan sesungguhnya dalam jasad itu ada mudghah, segumpal daging. Dalam jasad itu ada mudghah, segumpal daging. Fa'idha hasanat hasanal jasadu kulluhu. Apabila dia baik segumpal daging tadi, maka baiklah seluruh badannya, seluruh tubuhnya, seluruh perilakunya. Wa innal fasada jasadu kulluhu. Dan apabila segumpal daging tadi itu buruk, fasad. Wa idza fasada jasduhu. Dan apabila dia buruk, maka buruklah seluruh anggota badannya, buruklah perilakunya. Tahukah kalian apa itu? Wahiyal qalbu, dia adalah hati. Itu dalam arti tema kita tentang adab ini. Kalau hatinya baik, maka baiklah perilakunya. Kalau hatinya baik, maka baiklah perkataannya. Kalau hatinya baik, maka baiklah anggota tubuhnya. Itu dalam tema adab. Tapi kalau dalam tema kesehatan juga seperti itu. Hatinya sehat, organ hati, kan ada organ hati ya. Sudah belajar biologi kan? Dalam tubuh kita ada organ hati, jantung, hati, liver, perut, ginjal dan seterusnya. Itu hati itu memegang peran penting karena hati adalah penyaring racun. Jadi racun yang kita makan setiap malam ada racunnya sekian persen, gitu ya. Disaring oleh hati. Kalau hatinya sehat, maka dia akan jadi penyaring yang bagus. Tapi kalau sudah organ hatinya itu rusak atau organ hatinya bermasalah, tidak sehat, maka dia tidak bisa menyaring racun dengan baik, sehingga racun bisa menjalar ke seluruh tubuhnya. Kembali kepada hadis tadi. Wa idza fasada jasadu kulluhu. Apabila hatinya sakit atau rusak atau buruk, maka sakit pasti seluruh badan. Luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman itu yang belum ada tentang ilmu medis, ilmu kesehatan, bisa mengatakan hal seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Banyak kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sholihin rahimahullah. Hari ini kita tidak akan membahas tema dulu ya. Tapi yang tetap orang catatan, kalau pengen merasa penting catat. Ya, kembali kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah imam yang biasa, paling lengkap Imam Syafi'i. Kata beliau, ilmu itu seperti kuda. Ilmu seperti kuda. Dalam redaksi lain dikatakan seperti kuda dia. Jika dia tidak diikat, maka dia akan lari dengan cepat. Dapatkan sudah kuda, dapatkan. Kalau tidak diikat, jangan ditabrak, dia cepat lari. Ilmu itu seperti kuda. Dan cara mengikat ilmu adalah dengan mencatatnya. Jadi kalau ilmu mencatat itu, mata, indera penglihatan main, kan kita mencatatnya. Indera pendengaran mendengarkan materi. Habis itu kinestetik gerakan, indera kinestetik peraba mencatat. Maka dia sudah memakai 3 potensi indera: indera penglihatan, indera pendengaran, indera gerakan. Ketika pakai 3 potensi indera manusia, maka ilmu kita akan nempelnya kuat. Tapi kalau cuma pakai indera pendengaran saja, itu cuma 30%. Yang keluar dari pintu sini hilang saja apa yang tadi saya ucapkan.
Tapi kalau yang mendengar dan melihat, misalkan di sini yang tampilkan dilihat, dibaca, itu baru sekitar 60% aja. 60% ilmunya diserap. Ya. Sama keluar dari sini masuk kelas hilang, lupa sudah yang hari ini disampaikan oleh siapa tuh. Tapi kalau dari kalian 3 indera sekaligus, melihat, mendengar, mencatat, nah itu insya Allah 90% lebih ilmunya nancap, lengket di pikiran. Dan kalau dia mulai dari usia sekarang seperti itu, insya Allah dia akan sukses. Karena otaknya, akalnya itu terpakai dengan maksimal bagus. Jadi otak itu solid, harus dipakai dengan maksimal dengan bagus. Jangan sampai nanti otaknya masih baru, belum dipakai. Katanya ya, otaknya Indonesia itu mahal. Otak orang Indonesia itu mahal. Karena masih baru. Memorinya masih sedikit yang dipakai. Kalau misalnya dijual. Tapi otak-otak orang yang lain yang misalnya Einstein, mungkin otaknya udah penuh, ya. Membran sel otaknya itu saling berhubung, sehingga dia jadi orang yang jenius. Dan walaupun seperti itu, Albert Einstein itu infonya baru memaksimalkan 30% kapasitas otaknya. Sedangkan otak manusia itu bisa menyimpan berbagai macam memori. Yang punya handphone memorinya 526 GB. Sedikit. Diisi macam-macam, habis juga. Ada yang sekarang handphone berapa memorinya? 1 tera. Banyak kan? Ini ada habis-habis. Ketahuilah, otak manusia lebih banyak dari itu. Kalau dia sekarang bisa memaksimalkan itu, dia bisa jadi seorang yang jenius, alim juga, pemimpin juga. Jadi dalam Islam itu dia ulama, dia umara. Kata dipisah-pisah, jadi pemimpinnya si A, ulamanya si B. Dulu tidak seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq, dia ulama, dia pemimpin. Nabi Muhammad SAW, beliau ulama, Nabi, beliau juga pemimpin. Umar bin Khattab, dia ulama, dia pemimpin. Yang jangan-jangan pimpinan, yang bisa seperti itu ya. Biar pemimpin sekaligus ulamanya. Amin. Sekarang kita di Indonesia ini pemimpinnya presiden, ulamanya MUI dipisah. Harusnya tidak terpisah. Kenapa? Karena potensi manusia atas itu bisa satu. Qurannya hafal, hadisnya ribuan hafal, ya, bisa memimpin. Jadi jangan punya anggapan, jangan punya persepsi bahwa yang jadi imam sholat itu ya ulama saja. Pemimpin juga bisa jadi. Presiden juga bagus kalau dia hafal Quran jadi imam. Ya, itu dia jadi imam, dia jadi ulama. Baik, sorry warahmatullahi. Nanti insya Allah ke depan ini akan ada buku saku ya. Kalau ini usul Habib yang di pesantren Nurul Fikri Banjarbaru. Jadi Nurul Fikri ini ada di Banjarmasin, ada di ada juga di Playahari, ada juga di Kai-Kai, di Kalimantan Selatan. Kalau saya Indonesia, Nurul Fikri ini ada 18 cabang. Di Jawa Timur itu ada di Trenggalek, di Pobalan, di Kampak, Waktu Limo, Balikpapan juga ada, di Gorontalo juga ada. Jadi ini karena Ustaz kuliahnya ini makanya harus sampaikannya. Nanti insya Allah kalau sudah ada yang untuk masing-masing, mungkin dia ada punya bukunya masing-masing. Jadi ketika kalian sudah punya bukunya, nah buku itulah yang bawa ke sini, dan pegang yang bawa ke sini. Itu kita bahas bersama setiap halaman. Jadi ketika buku sudah ada, baru dia tidak bawa buku cetakan lagi.
Oke? Baik. Terus karena kita ini pertemuan yang tiap pekan nanti setiap hari Kamis, pusat nanti kita ada asisten ya. Nanti bertahap nanti pertama ada MC. Kita tunjuk nanti siapa MC setiap pekan bergantian. Membuka nanti seperti tadi ya, gantian. Tapi bertahap. Habis itu saja kita ada asistennya untuk di pojok situ. Apa bisa di depan, bisa di belakang nanti. Untuk mencatat siapa yang saat itu tidur, tidak memperhatikan. Nanti catatannya sebelum kita berakhir besok mingguan, untuk bacakan nama-namanya, berarti tetap bertahan di sini untuk mendapatkan ceramah sesi 2 supaya kenyang. Ya, nanti ada yang Ustaz minta tolong untuk mencatat. Bergantian juga, bergantian nanti yang mencatat temannya yang dianggap belum memperhatikan dengan baik. Kan kasihan dia tidak dapat materi yang tidak dapat ilmu, maka usah kasihan, karena usah kasihan bisa tambah lagi 1 jam. Bisa ada 5 orang yang bisa pulangnya lagi. Yang lainnya sekarang ke kelas. 2 ini bisa dipahami? Saya alhamdulillah. Baik, hari ini kita sampai 8.50, masih ada waktu 20 menit tadi. Nah, nanti kalau kalian sudah punya bukunya, maka bukunya bisa diisi biodatanya. Nama lengkap, NIS, tahu NIS? Nomor hidup siswa. Angkatan berapa? Tahu angkatan berapa? Oke, kalau ada nomor tanya kepada wali kelasnya. Tempat dan tanggal lahir, misalnya ada mesin 17 Agustus. Berapa? 2000 sekian. Jenis kelamin, golongan darah, nama orang tua, ayah, ibu, maka disimpan di daerah tahun-tahun. Alamat orang tua, telepon orang tua. Diisi nanti bagian mesin, ambil berapa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti visi misinya sesuai dengan visi misi SMP itu yang Fitri Banjar Masih. Kita lewatin. Di dalam buku ini ada jangan hybrid. Sudah hafal? Masa benar? Yang SD-nya di sini hafal nih. Ikrar siswi. Hafal ya? Cuma ada bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya. Janji santri atau bahasa Inggrisnya students pledge. Bahasa Arabnya misaqul talib. Ya, harus familiar dengan bahasa lain. Atau dari sekarang aja kita tentukan petugas yang mencatat ketidaktertiban ya. Proses yang berproses. Mas Farid Cikri, Mas Cikri di sini Mas Cikri. Nanti yang dicatat Mas Cikri berarti mengulang 1 jam lagi ya. Kita tolong Mas Cikri ya.
janji sampai itu saja. Ta'atullahi wa rasulih, taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa ya'tu Allah and His Messenger. Dua, birrul walidaini wa ikramul asatidah. Berbakti kepada kedua orang tua dan hormat kepada guru. Obey to the parent and respect to the teacher. Tiga, at-tawqiru 'ala al-kibari wa rahmatu 'ala as-sighari. Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Respect to the elders and kind to the youngers. Empat, al-juhdu fi ta'allumi wal hifzu fi talabil ilmi. Rajin belajar dan giat menuntut ilmu. Hard to study and diligent in gaining knowledge. Lima, al-hafadhatu 'ala an-nizami wal nadhafati fi as-sakani wal madrasati wal mujtama'i. Menjaga ketertiban dan kebersihan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Keep the security and clean and dormitory, school and public place. Yang tidak membaca bisa dicatat juga mas ya. Ini aja nomornya. 6. Al-i'timadu 'ala an-nafsi wa at-takhalluqu bil akhlaqil karimati. Bersikap mandiri, santun dan berakhlak mulia. Mature, polite, and distinguished in attitude. Tujuh, ta'atu nizamil madrasati wal ma'hadi. Menaati peraturan sekolah dan pesantren. Obey to the rule of school and boarding house. Delapan, al-hafadhatu 'ala qimatin nafsi wal asrati wal ma'hadi. Menjaga nama baik diri, keluarga, dan sekolah Nurul Fikri. Keeping the honor of servant, family, and Nurul Fikri. Sembilan,
النفع للمجتمع والشعب والوطن. Bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Being useful for society, nation, and state. 10. Kayak belajar bahasa Inggris gitu ya, dan bahasa apa. Mudah-mudahan kalian paham banyak berbagai macam bahasa. Tentunya harus belajar, kalau belajar kayak gini. Soalnya rahimahullah, berikutnya kita santri beda lagi ya. Beda lagi. Ini usah bacakan saja. Usah bacakan saja. Satu itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tiada ilah atau Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. Yang kedua, raditu billahi rabban. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. 3, wa bil Islam dinan. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku ridho Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Yang kelima, wabil Qur'ani imam wa hukmah. Dan aku ridho Al-Quran sebagai pemimpin dan pedoman hidupku. Jadi Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman hidup. Kata Al-Quran sholat maka, kata Al-Quran wajib sholat maka waqimus sholat wa ita'iz zakat. Maka dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Kata Nabi juga kita sholat wajib, maka sholat kita. Ya, jadi kata Quran apa kita ikuti, karena kita sudah berikrar Quran menjadi pedoman hidup. Kata Al-Quran puasa, maka puasa apa puasanya? Puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Apa artinya? Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian shiyam, berpuasa. Itu kata Quran puasa wajib, maka kita berpuasa. Kata Quran zakat, maka kita kalau pengen jadi tadi seperti yang di awal saya sampaikan, jadi orang kaya, maka wajib berzakat. Yang berzakat dulu, yang orang-orang tidak mau berzakat diperangi sama Abu Bakar ketika Abu Bakar menjadi khalifah. Berarti itu adalah dosa besar tidak mau berzakat. Tahu tidak berapa kali harus berzakat? Berapa? 2,5%. 2,5%. Ya. Kalau misalnya dalam setahun pian terkumpul punya 85 gram emas, 85 gram emas dalam setahun, maka sebenarnya duitnya sama dengan total 85 gram emas. Anggap saja misalnya emas gramnya 1 juta misalnya ya. Walaupun sekarang harga emas jadi 1.300.000. Segram 1 juta. Berarti kalau 85 gram 1 juta. Hah? 85 juta. Jadi dalam setahun mungkin ada duit 80 juta. Mulai dari Januari sampai Desember. Di akhir Desember kita ada uang 80 juta. Pian berarti wajib zakat. Berapa tadi sebenarnya? 2,5%. Jadi 85 juta kalau 20% berapa itu? Dikalikan pakai kalkulator. Dapat misalnya 500.000, maka 500.000 ini zakatnya. Dikit, tapi dikit seperti itu masih banyak yang tidak mau berzakat. Makanya di zamannya Abu Bakar diperangi. Jadi kata Al-Quran zakat, maka berzakat.
Kata Al-Quran, sebelum sholat harus berwudu, maka berwudu dulu. Itulah ketika Al-Quran dijadikan pedoman hidup. Kata Al-Quran, khamar itu najis, khamar itu haram, maka kita jauhi, tidak boleh diminum. Ya, haram. Khamar atau khamar? Minuman keras ya. Jangan sekali-kali. Apapun sesuatu yang memabukkan, khamar itu sesuatu yang memabukkan. Kemarin saya baca berita 2 orang meninggal dunia karena makan kecubung. Ada buah bentuknya seperti virus corona. Bulat kayak gitu, kayak virus corona, berduri-duri dimakan nih. Langsung flying, kalau flying. Mabuk. Tapi karena overdosis meninggal, mati. Mau mabuk pakai bunyi coba, mau beli. Jangan coba-coba. Dikatakan oleh hadis Nabi, minuman keras atau khamar tadi minuman itu adalah kencingnya iblis. Sop yang berkencing. Atau apapun yang memabukkan, misalnya kecubung lah, sabu lah, apalagi lem lah, jin lah, obat lah, itu semua itu dari sumbernya dari iblis, dari setan. Makanya hilang akal. Kayak orang gila itu, orang mabuk itu mudah sekali kalau misalnya kemari, mudah sekali dirobohkan. Karena dia puyeng, paling pusing. Sehat-sehat begini malah dibikin pusing. Enaknya kita berjalan lempeng lurus, bisa lari, bisa sehat badan. Ada orang yang suka dirinya menjadi mabuk sepoyongan pusing. Kalau misalnya kita musuh, ya datang menjajah ke Indonesia, orang seperti itu sangat mudah untuk dihabisi terlebih dahulu. Maksudnya dari perlawanan menghadapan sehat. Jangan zolim terhadap diri sendiri. Ya. Baik, tadi ada 2 hal ya yang dibacakan. Pertama janji sesuai, yang kedua ikrar santri. Berikutnya kita bacakan kata pengantar. Kenapa usah bacakan sampai dari awal? Karena tadi dari sampul itu harus dibaca sebenarnya. Kalau kalian punya buku pelajaran, usah dulu waktu kuliah ditanya sama dosen. Sudah baca buku? Kata kami semua sudah tahu. Apa judul buku kita? Gak ada itu. Judul itu masuk semuanya. Pengarangnya siapa, judulnya apa, terbitkan tahun berapa, pencetaknya siapa, gitu. Terus dengan cetaknya. Berarti kalian belum baca buku kata dosen satu waktu kuliah. Kata beliau baca buku itu bacakan dari sampulnya, dari data isinya, kata pengantarnya, itu yang kalian baca buku. Karena saat kalian membaca data isi, membaca kata pengantar, di situ sudah ada ilmu. Di data isi itu sudah ada ilmu. Kalau jadi kalau ternyata bab 1 pembahasannya ini, bab 2 pembahasannya ini. Nah makanya hari ini di awal terus saya sampaikan kata pengantar, data isi, karena di situ sudah ada ilmu. Ya, jangan langsung masuk ke bab 1, jangan gitu. Tapi baca semuanya dari 1, dari kata pengantar, dari data isi. Supaya mudah-mudahan kita semua di sini, yang semua bisa menjadi orang yang berbudaya edukasi. Budaya edukasi itu membaca, menulis, satu lagi berdiskusi. Orang pintar, orang yang berilmu pengetahuan itu dia banyak membaca. Ketika dia banyak baca, misalnya dia baca 10 buku, 100 buku dalam sebulan misalnya, bisa. Bulan ini saya baca buku apa gini, banyak koleksi buku. Ya. Nah otak kita tadi mau dipakai, kalau dipakai dia kan gak ada isinya. Habis dia banyak baca, dia pasti akan tergerak untuk menulis nasihat-nasihat, menulis apa namanya, hal-hal yang baik. Bahkan dia bisa menulis buku juga kayaknya. 100 buku untuk dia tulis 1 buku, jadi 1 buku. Itu budaya edukasi.
Dan berikutnya, orang yang pintar banyak baca buku tadi, dia tulis yang bagus gitu ya. Bahkan bisa punya buku sendiri, karangan Mas Fikri misalnya. Penulisnya misalnya Mas Zalul. Gitu. Penulisnya siapa? Zalul. Orang penulis itu pasti baca bukunya lebih banyak daripada buku yang dia tulis. Gitu. Dan ketika dia sudah nulis, berikutnya dia diajak diskusi enak. Dia yang diskusi enak, dimintai untuk isi materi juga enak, karena dia banyak bacaan. Ya. Maka kita harus banyak baca, baca buku tadi itu bukan langsung tebak, tapi baca dari halaman, dasar isi, kata pengantar, dan seterusnya. Kita sekarang baca kata pengantar. Dalam kata pengantar ini, Bismillah. Innalhamdulillah, lagi-lagi mengucapkan hamdalillah, hamdulillah. Alhamdulillah, itu asal katanya sama. Hamdu, pujian. Inna sesungguhnya. Inna alhamdulillah sesungguhnya pujian-pujian kepada Allah. Pujian-pujian hanya milik Allah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ketenangan, sakinah fi qulubil mu'minin, dalam hati orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'imanihim. Dan yang ketiga, liyazdadu imanan ma'imanihim, dan dia menambahkan keimanan bersama dengan keimanan mereka. Walillahi junudus samawati wal ardh. Dan bagi Allah lah tentaranya di bumi maupun di langit. Wassalamu ala nabi Mustafa, dan salam kepada nabi yang terpilih. Wa alaihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi, juga salam kepada para keluarganya dan kepada para sahabatnya. Wa ummatihi, dan kepada para umatnya, alladzina masiruna ala sabilil huda, yaitu mereka-mereka yang menyeru kepada jalan petunjuk karena sampai dengan sesudahnya. Jadi kalau kita sebagai orang Islam, jangan sekali-kali membuka kalimat saat berbicara di depan misalnya, kecuali sudah mengucapkan pujian kepada Allah. Jadi khotib kan juga alhamdulillah, tentunya yang pertama khotib itu dibaca alhamdulillah. Jadi penceramah juga alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Itu kan memuji Allah juga dan bersalawat dengan Nabi. Gitu ya. Jadi itu karakter muslim. Dimanapun yang berada di presiden ya, mulailah pidato penelitian, mulailah pidato atau pembicaraan dengan memuji Allah dan salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Supaya kita punya pembeda, walaupun kita berjas, sisiran licin gitu ya, jadi eksekutif muda di perusahaan atau jadi pejabat tinggi negara, ketika diminta bicara, jangan lupa memuji Allah dan selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nulis buku yang ini juga memuji Allah dan selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala puji dari Allah Subhanahu Wa Taala, selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar pemikiran dalam pembuatan buku saku ini tidak lain adalah agar kita merasakan kenyamanan dalam setiap aktivitas kita, khususnya bagi setiap santri atau siswa atau murid di lingkungan SMP Nurul Fikri Banjarmasin. Itu usah sesuaikan ya. Selain itu, buku saku ini dalam rangka untuk mencetak siswa sesuai dengan visi dan misi SMP Nurul Fikri Banjarmasin, yaitu nanti visinya apa? Ada yang hafal visi SMP? Yang hafal? Tapi nanti harus belajar menghafal ya. Lo ke SD ya, salam 6 jari.
Salam 6 jari. Salam. Membentuk insan Qurani yang benar mulia, mandiri, cerdas, sehat, peduli lingkungan. Lupa. Harus dihafal visi ya. Visi sekolah harus dihafal. Berikutnya, semoga dengan tersusunnya buku saku ini menjadi satu saksi sejarah bahwa kita peduli terhadap generasi muda Muslim, karena mereka adalah calon pemimpin negeri ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada SMPIT Nurul Fikri Banjarmasin, Yayasan Nurul Fikri Banjarmasin atas izin dan arahannya sehingga buku ini bisa terbit dan bermanfaat bagi SMPIT Nurul Fikri Banjarmasin. Akhirnya kepada Allah kita menyerahkan segala urusan dan kepadanya kita kembali. Banjarmasin, Yayasan Menyusun, Juni 2024. Panduan penggunaan buku saku. Jadi, tapi kalau Anda punya buku sakunya gimana saya menggunakannya? Nanti izin. Masya Allah. Dari apa saja? Masya Allah. Berarti kita sambung minggu depan membahas tentang apa ini? Membahas tentang panduan penggunaan buku saku. Ya. Salah satunya ini buku saku ini sifatnya sakral, tidak boleh hilang, tidak boleh dicoret kecuali ini yang tulis nama biodata, nama tidak boleh ada coretan, tidak boleh hilang. Kalau hilang, yang belinya di Indomaret mahal harganya, bukunya kecil aja, tapi harganya mahal karena isinya ada, ya isinya ada. Mungkin harganya berapa? Mungkin yang kalau Indomaret kalau nggak salah 100.000, maka jangan sampai hilang. Ya, nanti ke depannya. Insya Allah untuk pertemuan pertama ini itu dulu. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Fikri, pekan depan.